Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini, Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Harapan yang Musnah Ketika Cinta Berpindah Tangan. Kisah ini menceritakan tentang seorang adik yang harus merelakan kekasihnya berpaling hati kepada sang kakak setelah lama menunggu. Namun, hal buruk malah menimpa hubungannya dengan sang kekasih. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Pagi itu suara burung bernyanyi merdu, seolah ikut merayakan kebahagiaan Dina. Setelah 10 tahun menjalani kisah cinta yang tak pernah pudar, akhirnya hari itu datang juga. Hari yang penuh dengan harapan baru. Sejak pertama kali mengenal Putra saat SMA, perasaan itu selalu bertumbuh. Seiring berjalannya waktu, cinta mereka semakin dalam. Dina, gadis biasa yang tak pernah merasa istimewa, merasakan bahagia dengan cara yang sederhana. Pagi ini, kebahagiaannya terasa lengkap, karena Putra akan melamarnya. Dina tak pernah membayangkan bahwa perjalanan cintanya akan sampai ke titik ini. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang datang begitu saja. Ibu Dina yang selalu sibuk dengan urusan orang lain, kini sedang berkutat dengan urusan sang kakak, Tuti. Tuti adalah gadis cantik yang selalu menjadi pusat perhatian, lulusan universitas terbaik dan sangat aktif dalam kegiatan sosial. Tidak jarang Dina merasa dirinya kalah bersaing. Bahkan hari ini pun Tuti meminta untuk memakai kebaya yang sama dan dihias seperti dirinya. Dina tahu betul bahwa ibu mereka akan menuruti permintaan Tuti. Lagi-lagi Dina harus menelan kenyataan itu. "Ibu, aku cantik gak?" tanya Tuti sambil tersenyum dan menatap dirinya di cermin. "Anak ibu selalu cantik," jawab ibu Dina dengan senyum bangga. Dina hanya terdiam, sebuah kebiasaan yang mulai menggerogoti hatinya. Seharusnya hal seperti ini sudah biasa, tetapi tetap saja setiap kali melihat Tuti hatinya terasa sesak. "Jangan lama-lama Dina," kata ibunya dengan suara agak keras. "Putra dan keluarganya sebentar lagi datang." Dina hanya bisa menatap ke arah cermin, berusaha mempercantik diri meskipun ia tahu semuanya sudah terlambat. "Seharusnya aku sudah selesai tadi kalau ibu mendahulukan aku, bukannya Tuti. Siapa sebenarnya yang akan dilamar hari ini?" Dina bergumam dalam hati, meski kata-katanya tak pernah keluar dari bibirnya. Namun ibu Dina tidak mendengar keluhannya, begitu juga Tuti yang sudah selesai berdandan lebih dulu dan terlihat begitu menawan. Dina merasa dirinya semakin tenggelam dalam bayang-bayang kakaknya. Acara lamaran akhirnya dimulai. Dina bisa merasakan jantungnya berdebar keras. Putra, pria yang selama 10 tahun menjadi cinta sejatinya, akhirnya datang bersama keluarganya. Namun kehadiran mereka justru membuatnya merasa aneh. Putra yang biasa menatapnya dengan penuh cinta, kini justru lebih banyak menundukkan kepala. Kadang-kadang tatapan itu teralih ke arah Dina, namun tak ada senyum yang ia berikan. "Tujuan kami datang ke sini adalah untuk niat baik. Kami ingin putra anak kami mempersunting Tuti, anak ibu dan bapak," ucap ayah Putra dengan nada serius. Meskipun Dina tahu betul bahwa hubungan mereka tidak pernah disetujui oleh keluarga Putra. Dina berharap ini hanya salah sebut. Namun senyum Tuti yang mengembang dan tatapan penuh cinta dari Putra hanya membuatnya merasa dunia seolah runtuh. "Dina, Putra berusaha bicara, namun suara ayahnya lebih dulu memotong. "Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke inti acara ini." Dina merasa tubuhnya kaku, terdiam begitu saja, tak tahu harus berkata apa. Sakitnya menyentak jauh di dalam hatinya, seperti ada sesuatu yang hancur. Mereka tak hanya melamar Tuti, mereka benar-benar melakukan itu di depan matanya. Begitu cincin melingkar di jari Tuti, Dina merasa tubuhnya kosong, terbalut perasaan yang tak dapat dijelaskan. Dengan sisa kekuatan yang ada, Dina bangkit dan masuk ke kamar. Di sana, air matanya pecah tanpa suara, mengalirkan luka yang tak bisa terobati. Ayunda sepupunya yang selama ini selalu ada untuk Dina mengikuti langkahnya ke kamar. "Sabar ya Dina, mereka memang sudah berpacaran sejak setahun lalu," kata Ayunda dengan suara lembut. "Sakit banget Han," jawab Dina lirih, tak bisa menahan perasaan yang membuncah. Hari itu Dina merasa seperti puncak dari segala luka yang selama ini ia pendam. Ia tak pernah menyangka keluarganya akan bertindak seperti ini. Bahkan, Putra yang seminggu lalu berjanji akan datang untuk melamar dirinya, ternyata datang untuk melamar Tuti. Tepat pukul 9 malam, setelah seluruh acara lamaran itu usai,
Dina masih terdiam di sudut ruangannya. Tak ada satupun yang mendekat, tak ada kata maaf, tak ada empati dari mereka yang seharusnya peduli. Segala rasa sakit yang selama ini ia tahan kini mengalir begitu deras, seperti sungai yang tak lagi mampu menahan arusnya. Dina mengangkat wajahnya membiarkan air mata mengalir bebas. Sejak tadi, dia tak merasa ada satu orang pun yang menyentuh hatinya. Tak ada yang melihatnya, kecuali sebagai sebuah bayang-bayang dari Tuti, kakaknya yang selalu mendapat perhatian lebih. Semua yang ada di rumah ini hanya lebih peduli pada tawa dan kebahagiaan yang bukan miliknya. Ia menghela napas panjang, membiarkan sesak itu merasuk lebih dalam, melihat setiap sudut kamarnya. Ia baru menyadari betapa sempit ruang yang diberikan padanya di rumah ini. Seperti hidupnya yang hanya dipenuhi ruang semu, tak pernah ada tempat yang cukup untuknya. Dengan langkah lesu, Dina keluar dari kamar. Ia menatap sekeliling di mana mereka sedang tertawa dan berbicara, membuka seserahan dengan begitu mudahnya. Semuanya tampak biasa saja bagi mereka, seolah tak ada yang perlu dirasakan oleh Dina. Namun tiba-tiba, tanpa ia sadari, sebuah vas bunga terlempar hampir mengenai kepala Tuti, namun berhasil ditepis dengan gesit. Gila ya kamu!" Tuti melotot dengan penuh kejutan, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan Dina. Kebiasaan ini mengiris hati Dina semakin dalam. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli. Ibunya yang selalu tampak tenang hanya menatap Dina tanpa mengajukan pertanyaan lebih dalam. Hanya kalimat yang bisa keluar dari bibirnya yang kini terasa semakin menyesakkan. "Napas kamu kenapa begitu?" tanya ibunya datar tanpa mengerti perasaan Dina. Dengan napas yang terengah-engah, Dina menatap mereka semua. Matanya tajam penuh kebekuan, seolah ia ingin menghabiskan seluruh amarahnya dalam satu tatapan. Semua yang ada di sini hanya terlihat menjijikan. Semakin hari semakin tak mengenal rasa kemanusiaan. "Selicik inikah kalian?" Dina akhirnya bersuara, suaranya yang sempat tertahan kini meledak. Tuti menatapnya dengan senyum penuh sindiran. "Tidak ada yang licik. Putra melamarku karena memang sudah keputusan bersama. Sejak lama dia ingin berpisah denganmu, tapi kamu terlalu menahan diri. Kamu lupa saat dia bilang ingin putus. Apa yang kamu lakukan saat itu?" Dina terdiam. Sesaat kenangan itu kembali muncul. Kenangan ketika Putra beberapa kali meminta putus, tapi Dina terus memohon agar hubungan itu bertahan. Dina tidak ingin akhir yang buruk bagi kisah cinta pertama mereka. "Semua itu terjadi karena kamu terlalu egois, Dina. Putra sudah berusaha menjauhkan diri darimu dengan berbagai cara, tapi kamu tetap keras kepala. Lamaran ini terjadi karena dia sudah kehabisan cara untuk mengakhiri semuanya," kata Tuti dengan nada yang semakin membara. Dina merasa tubuhnya lemas, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh amarah yang luar biasa. "Kalau itu yang kalian inginkan, ambil saja. Aku sudah tidak peduli lagi. Tapi ingat kata-kataku ini. Kalian akan bahagia tapi bayanganku akan terus menghantui hidup kalian." Tuti hanya tersenyum sinis, tidak peduli dengan segala kata-kata Dina. Ia seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Ego Tuti yang besar sejak dulu seolah tak memberi ruang bagi perasaan adiknya Dina. Ia merasa dia selalu menjadi yang utama. Dan hari ini adalah hari kemenangan untuknya. "Sudahlah Dina, semoga setelah kejadian ini kamu bisa lebih sadar dan introspeksi diri," kata Tuti sambil pergi dengan langkah penuh keyakinan, meninggalkan Dina sendirian di tengah amarah dan perasaan hancur. Ibunya hanya menatap tanpa berkata apapun, seolah tidak ada yang perlu dipertanyakan. Ayahnya tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berlalu begitu saja seperti semua ini tidak terjadi. Selama seminggu setelah lamaran itu, Dina terkunci dalam kamar. Kabar tentang dirinya yang terus-terusan menangis, mengurung diri, beredar cepat ke seluruh desa. Beberapa orang berkata bahwa ini wajar, mengingat Dina tidak secantik Tuti. Kata-kata itu menyakitkan, namun ia tahu tak ada yang bisa diubah, semuanya sudah terlambat. Dan dalam sepi itu tak ada satupun keluarga yang datang memberikan kekuatan. Tok tok tok, pintu kamarnya diketuk dan Dina hanya diam, terlalu dalam pikiran yang kacau. Tak ada yang ingin dia dengar. Namun suara itu kembali terdengar. Telingamu itu gak dengar ya?" Suara itu datang dari Ayunda, sepupu Dina yang masuk tanpa permisi. Ayunda duduk di samping ranjang Dina, menatapnya dengan serius. "Mau sampai kapan kamu begini? Mau terus dibego-begoin?" "Aku memang bego, ndak," jawab Dina dengan suara lirih. "Kamu harus bangkit, Dina. Jangan biarkan mereka menang begitu saja. Jangan habiskan waktumu hanya dengan air mata. Itu gak ada gunanya." Dina menatap Ayunda, mata mereka bertemu. "Apa yang harus aku lakukan?" "Cari laki-laki yang lebih baik dari Putra. Laki-laki yang benar-benar pantas untukmu. Biar Tutu itu merasa kalah," ujar Ayunda dengan semangat. Dina tersenyum getir, mencoba
menyamarkan sakit yang terus menggerogoti hatinya. Yang bego itu aku atau kamu, ndak? Mana ada laki-laki seperti itu mau sama aku? Kamu cantik, Dina. Hanya saja belum dilihat orang. Aku akan bantu kamu menjadi wanita yang terhormat, yang bisa buat Tuti sujud di kakimu. Ayunda meyakinkan Dina. Entah apa yang membuat Ayunda begitu marah pada Tuti. Tapi Dina merasakan sesuatu yang berbeda. Ayunda tidak hanya sekedar sepupu. Dia adalah orang yang benar-benar peduli padanya. Meskipun cara dan kata-katanya terkadang keras. Dina duduk terdiam menatap kosong ke arah jendela. Ayunda sepupunya yang datang dengan semangat duduk di sampingnya. Mencoba menarik perhatian. Apa yang membuat kamu semarah ini sama Tuti? Tanya Dina pelan mencoba memahami keadaan Ayunda. Ayunda menghela napas panjang. Matanya terlepas dari pandangan kosong keluar jendela. Ayunda yang biasanya ceria kini tampak serius. Meski ia menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa ia ungkapkan. Kenapa? Tanya Dina sedikit penasaran. Ayunda menggelengkan kepala, mencoba menahan emosi. Aku hanya ingin membantu kamu. Kamu gak mau terus-terusan diperlakukan seperti ini kan? Kamu gak mau hidup kamu terus tertekan dengan mereka kan? Suaranya menahan beban yang sepertinya terlalu berat untuknya. Dina meskipun hati terasa hancur, hanya bisa menatap Ayunda dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua terasa begitu sulit. Ayunda menegakkan tubuhnya, memberi semangat dengan cara yang kasar. Kembalilah bekerja. Lanjutkan hidupmu. Jangan biarkan mereka melihat kamu kalah begitu saja. Ia memberi semangat meski nada ucapannya terasa agak keras. Buktikan kamu lebih dari mereka, Dina. Jangan berhenti berusaha. Jangan pernah puas. Kalau bukan untuk dirimu sendiri, setidaknya untuk keluarga yang sudah menyakitimu. Dina mendengarkan merasa ucapan Ayunda menggema dalam hatinya. Kalau terdengar seperti kata-kata kosong, ada kekuatan yang muncul. Seolah memberi sedikit harapan yang tertinggal di antara rasa sakit yang mendalam. Tidak ada yang salah mencoba bertahan. Bahkan meskipun itu terasa mustahil. Di tempat lain, Tuti dan Putra sibuk mempersiapkan segala hal untuk pernikahan mereka. Tuti tampak berdiri di depan cermin besar, memilih gaun pengantin, mencari yang paling indah sesuai dengan keinginannya. Bagus gak? Tanyanya pada Putra yang duduk santai di kursi dekatnya. Putra hanya mengangguk sambil menatap Tuti dengan mata yang datar. Bagus, jawabnya singkat. Tuti merenung sejenak, kemudian menghela napas panjang. Kamu cuma bilang bagus mulu, ini hari penting kita, kenapa kamu gak semangat sih? Keluhnya, kesal dengan sikap Putra yang tampak tidak terlalu peduli. Putra tetap diam, mengerang pelan seolah merasa tidak ingin berbicara lebih banyak. Kamu pakai apa saja pasti bagus, jadi gak usah ditanya lagi, jawabnya dengan nada datar. Tuti menatapnya tajam. Kenapa kamu gak bisa sedikit lebih bersemangat? Kita kan sebentar lagi menikah. Putra melirik ke arah ponselnya, lalu mengalihkan pandangan. Maaf, di kantor banyak pekerjaan. Tuti memutar bola matanya, merasa sedikit jengah. Kantor terus. Jangan lupa, ini pernikahan kita. Setidaknya fokus sejenak. Putra mengangguk dan menyimpan ponselnya di dalam saku. Dia mulai mengikuti arahannya. Meskipun tidak merasa sepenuh hati, Putra lebih suka mengikuti Tuti karena di mata keluarganya, Tuti selalu menjadi pusat perhatian dengan segala pesonanya. Namun meski sudah 10 tahun bersama Dina, perasaan yang pernah ada tak bisa begitu saja dilupakan. Cerita dan kenangan terlalu banyak dan melupakan semuanya terasa sangat sulit. Waktu berlalu, pernikahan semakin dekat, sementara Dina berusaha menjalani hidupnya dengan cara baru. Ayunda yang tetap mendukung, mengajaknya untuk tetap berjalan maju. Pernikahan Tuti minggu depan ya? Tanya Ayunda saat mereka sedang jalan pulang setelah bekerja. Dina mengangguk pelan, matanya sedikit kosong. Ya, Ayunda tersenyum seakan punya rencana sendiri. Aku sudah punya rencana untuk kamu loh. Dina menatap Ayunda dengan curiga. Apa? Ayunda hanya tersenyum misterius. Nanti saja, sekarang kita ke salon dulu. Mereka menghabiskan berjam-jam di salon kecantikan dan hasilnya Dina tampak berbeda. Rambutnya yang sebelumnya biasa-biasa saja kini terlihat lebih menarik. Ayunda bahkan terlihat kagum. Kamu ini bukan jelek, cuma kurang perawatan aja Dina. Ujar Ayunda sambil tersenyum lebar. Dina merasa agak canggung melihat dirinya di kaca. Tapi aku gak pede. Jawabnya matanya tetap tertuju pada bayangannya sendiri di kaca. Ayunda tertawa. Kamu cantik banget, percaya deh. Dina masih merasa ragu, meski ia tahu dirinya tampak lebih baik dari biasanya. Namun rasa canggung itu tetap ada. Ketika mereka pulang, keluarga Dina langsung memberi respon yang sudah bisa ditebak. Mau kerja sampingan jadi simpanan kamu Dina, kata ibunya dengan nada sinis. Rambutnya kok begitu? Tinggal pakai rok mini di pinggir jalan terus nyetopin supir angkot. Tuti tertawa terbahak, sementara Putra hanya diam, menatap dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan.
Sekali colek paling goceng, kata ayahnya disambut tawa dari seluruh. Gelak tawa itu semakin menginjak perasaan Dina, seolah sudah tak ada lagi harga dirinya di mata keluarganya. Hanya Putra yang diam, tampak tak nyaman dengan situasi ini. Ada rasa kasihan yang mulai menggerogoti hatinya, meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dina berdiri menatap mereka dengan tatapan tajam. Puas kalian tertawa, tertawa saja yang puas. Tuhan tidak tidur melihat kalian merendahkan orang lain. Aku tidak akan membalas, tapi aku akan berdoa, ucap Dina dengan suara lantang. Kemudian ia pergi ke kamar tanpa setetes pun air mata. Tidak ada lagi yang bisa ia tangisi. Seolah air matanya sudah habis, keluarganya tidak peduli dan kembali membicarakan pernikahan Tuti. Namun Putra masih tampak tidak nyaman dengan situasi ini. Dina meletakkan tasnya begitu saja dan berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Hatinya terasa sesak, rasa ingin pergi menjauh dari rumah ini begitu kuat. Sampai-sampai ia berpikir mungkin lebih baik menjalani hidup sendiri, jauh dari keluarga yang begitu menyakitkan. Namun, Ayunda telah ada menahannya dan Dina tak tahu apa yang sedang direncanakan sepupunya itu. Beberapa saat dalam keheningan kamar, Dina memutuskan untuk keluar dan membersihkan diri. Namun, ia terkejut ketika mendapati Putra sudah berdiri di depan pintunya. Tanpa berpikir panjang, Dina segera menutup pintu, tetapi Putra menahannya dengan keras. Ada apa? Kita sudah gak ada urusan lagi. Dina berkata dengan suara bergetar, mengenang betapa sakitnya perasaan yang diberikan oleh Putra. Putra meski tampak memaksa, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tenaga yang kuat, ia masuk ke dalam kamar Dina, yang terletak di ujung rumah yang jarang dilalui orang. Mau apa kamu? Dina berkata panik, tubuhnya terasa kaku dengan ketakutan. Putra mengunci pintu dengan kunci kamar Dina, membuatnya semakin gelisah. Kita belum pernah bicara sejak hari itu, kata Putra dengan suara pelan namun penuh makna. Apa yang perlu dibicarakan? Semua sudah selesai, jawab Dina dengan tegas berusaha mengendalikan diri. Putra menatap Dina dengan tatapan yang sulit dimengerti. Lalu ia melangkah mendekat, Dina mundur satu langkah, merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Jangan terluka terlalu lama Dina. 10 tahun ini aku mencintaimu. Tapi aku harus realistis. Aku memilih Tuti karena dia yang aku butuhkan, kata Putra nada suaranya seperti mengandung penyesalan. Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak akan menangisimu seumur hidupku. Dina membentak menahan amarah yang mendalam. Mereka terdiam sejenak, Putra tetap menahan Dina, sementara Dina memalingkan wajahnya, mencoba menahan luka yang terasa sangat dalam. Namun di balik kebekuan hatinya, jantungnya tetap berdebar. Di luar hujan turun dengan deras, petir menggelegar mengiringi ketegangan yang semakin mencekam di dalam kamar. Putra terus mendekatkan dirinya, sementara Dina merasa tubuhnya terjepit di sudut kamar. Apa yang kamu mau? Tanya Dina dengan suara yang semakin ketakutan. Seandainya 10 tahun ini kita membawa hubungan kita lebih dalam, aku rasa aku tetap akan memilihmu. Jawab Putra suaranya penuh keraguan. Apa maksudmu? Tolong keluar dari kamarku. Kita sudah selesai. Fokus saja pada pernikahan kalian. Dina berteriak berusaha menjaga jarak. Putra mendekat lagi, matanya penuh dengan emosi yang tak terungkapkan. 10 tahun ini aku mencintaimu, tapi semuanya sia-sia. Kamu yang jual mahal. Kamu gak pernah memberikan bukti cintamu. Dina menahan tangis, matanya mulai berair. Aku sudah berjuang cukup keras dalam hubungan kita. Aku mendukungmu. Aku percaya padamu sampai kamu jadi seperti ini. Tapi aku gak cukup buat kamu. Putra tampaknya tidak mau mendengar penjelasan lebih lanjut. Aku butuh sesuatu yang lebih nyata. Aku butuh dirimu, Dina. Kalau kamu bisa tunjukkan cinta yang sesungguhnya, aku akan batalkan pernikahan ini. Kita bisa pergi berdua. Dina merasa kebingungan. Aku gak mengerti. Jawabnya dengan suara yang tertekan semakin ketakutan. Putra yang merasa frustasi menarik tubuh Dina lebih dekat dan dengan cepat mendaratkan ciuman di bibir Dina. Dina terkejut dan segera menepisnya, namun Putra lebih kuat. Dia berusaha terus mendekat meskipun Dina berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Aku janji akan membatalkan pernikahan ini, Dina. Aku sangat merindukanmu, kata Putra sambil merangkul Dina erat, membuatnya hampir kehabisan napas. Dina berusaha mendorongnya dengan suara keras berkata, kalau kamu terus kayak gini, aku akan teriak. Namun sebelum Dina bisa melawan lebih jauh, pintu kamar terbuka dan Tuti muncul dengan wajah penuh amarah. Mereka terkejut ternyata Putra belum benar-benar mengunci pintu kamar. Sedang apa kalian? Tuti berteriak tidak bisa menyembunyikan kemarahan yang membara di wajahnya. Putra mencoba menenangkan suasana. Tenang sayang, aku juga gemetar. Tadi waktu aku mau ke kamar mandi, Dina menarik tanganku. Dia bilang gak terima dengan pernikahan kita. Dan dia coba godain aku. Jawab Putra dengan penuh kebohongan. Dina menggelengkan kepalanya cepat.
Tapi Tuti tampaknya mempercayai apa yang dikatakan Putra. Dengan marah, Tuti mendekat dan melemparkan vas bunga ke lantai, membuat suara pecahan yang keras. "Gak ada harga dirinya kamu sebagai perempuan!" Tuti berteriak, matanya penuh amarah, yang menarik rambut Dina, kemudian menamparnya berkali-kali. Dina hanya bisa diam, membeku menerima perlakuan tersebut. "Sudah Tuti, jangan seperti ini!" Putra mencoba menahan Tuti tapi tidak berhasil. Tuti masih terus memarahi Dina, dan tak lama kemudian orang tua mereka datang ke tempat kejadian. Tuti dengan penuh emosi menceritakan apa yang telah terjadi dengan menambahkan versi cerita Putra. Ayah Dina memerah wajahnya karena marah dan langsung menggeret Dina ke ruang tamu. Tanpa belas kasihan, ia mencabuk punggung Dina dengan ikat pinggang. Dina hanya bisa menangis, tidak ada seorang pun yang membela. Putra merasa bersalah, namun dia tetap diam, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati Dina merasakan amarah yang membara. Dia menatap Putra dengan penuh dendam, sementara Putra berusaha menghindari pandangannya. Dina berjanji pada dirinya sendiri, suatu saat ia akan membalas semua perlakuan ini. Tidak akan ada lagi kata diam untuk dirinya. Malam itu Dina pergi ke rumah Bibi Suci dengan hati yang penuh luka. Memar-memar di tubuhnya masih terasa perih. Punggungnya yang membiru setelah disiksa ayahnya rasanya tak seberapa dibandingkan dengan luka di hatinya. Dia berjalan pelan, berusaha menahan air mata, namun tak bisa menahan keluh kesahnya. "Aku ini bukan anak mereka ya Bibi?" tanya Dina, suaranya lirih penuh keputusasaan. Ayunda yang duduk di sampingnya hanya terdiam. Hatinya terasa hancur melihat Dina. Sejak kecil, Dina selalu mendapat perlakuan berbeda. Tak jarang ia menangis sendirian di sudut ruangan. Menangis dalam diam karena takut jika ia menangis lebih keras, kemarahan akan semakin meluap. "Jangan berpikir yang macam-macam. Sudah malam, tidur saja di sini, di rumah Bibi," jawab Suci dengan lembut, mencoba menenangkan Dina. "Tapi sejak kecil mereka selalu jahat pada aku Bibi." Dina melanjutkan, suaranya bergetar, perasaan terluka yang begitu mendalam. "Doakan saja semoga mereka diberi hidayah dan menyadari kesalahan mereka," kata Suci berusaha menghibur. "Rasanya aku ingin pergi ke tempat yang jauh sekali, dan tidak pernah kembali lagi," balas Dina penuh keputusasaan. "Tidak, kamu tidak boleh pergi Dina. Kamu harus tunjukkan pada mereka bahwa kamu akan hidup bahagia, dihargai banyak orang. Kamu harus buktikan itu." Ayunda berbicara dengan semangat, matanya bersinar penuh keyakinan. Suci melihat Ayunda lalu menatap Dina. Keluarga Ayunda adalah satu-satunya keluarga yang selalu ada untuk Dina, yang selalu memberi perhatian pada Dina sejak kecil. Tanpa mereka mungkin Dina sudah kehilangan arah dan berperangkap dalam kegelapan. "Kamu tidak akan sendirian Dina. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Semua yang jahat padamu akan selesai, dan kamu akan melihat mereka menyesal," kata Ayunda penuh keyakinan. "Kamu ini ngomong apa sih?" Suci tersenyum tipis, merasa terharu mendengar semangat Ayunda. Ayunda kemudian mendekat pada Dina, duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Pokoknya jangan nyerah, aku janji aku akan bantu kamu. Semua yang sudah jahat sama kamu akan menyesal." Suci menghela napas panjang, dia merasa sangat kasihan melihat Dina yang begitu terluka. Setelah merawat Dina, mereka masuk ke kamar dan Suci pun pergi ke rumah orang tua Dina, yang hanya terhalang satu rumah saja. "Mas, apa yang ada di pikiranmu sampai menyiksa Dina begitu? Dia itu anakmu. Kamu tidak seharusnya memperlakukan seperti itu," teriak Suci dengan penuh emosi. "Kamu jangan ikut campur Suci. Kamu gak tahu apa yang sudah dilakukan Dina sampai ayahnya bertindak seperti itu," Ibu Dina menjawab dengan nada tinggi. "Tapi tetap saja yang kalian lakukan itu keterlaluan. Untung saja dia gak mati." Suci tak bisa menahan amarahnya. Ayah Dina berdiri tak berkata sepatah kata pun dan pergi ke dalam kamar, menutup mulutnya tak mau menjelaskan apapun tentang apa yang telah terjadi. Di dalam kamar Tuti hanya diam, wajahnya penuh amarah yang membara. 2 hari Dina tidak masuk kerja, lalu sebuah pesan masuk dari atasannya. "Siapkan surat pengunduran dirimu dan segera serahkan kepada saya. Kinerjamu tidak jelas." Dina menghela napas panjang, ia merasa seperti telah kehilangan segalanya, bahkan mungkin dirinya sendiri. Sejak kejadian itu, Dina tidak pulang ke rumah. Ia tinggal bersama Ayunda, meskipun sebenarnya ia ingin pergi jauh, namun tak mengapa Ayunda selalu menahannya. Pagi itu rumah tampak sepi, Ayunda pergi bekerja. Sementara Suci pergi berjualan ke pasar dan baru akan pulang menjelang zuhur. Dina sedang asik menangis dalam diam, merasakan kesedihan yang mencekam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Segera Dina menyeka air matanya dan berusaha melihat siapa yang datang. "Maaf, cari siapa?" tanya Dina dengan suara yang sedikit serak. "Apa ini rumah Bu Suci?" Suara pria itu terdengar lelah. "Iya betul, tapi bibi saya sedang tidak ada di rumah," jawab Dina.
Bolehkah saya menunggu di dalam? Tanya pria itu. Maaf, di rumah sedang tidak ada siapa-siapa. Sebaiknya datang lagi nanti setelah bibi saya pulang. Jawab Dina dengan hati-hati, meskipun ia merasa curiga. Maaf, saya datang dari jauh dan sudah menempuh perjalanan sejak semalam. Pria itu berkata pelan, matanya tampak lelah. Dina menghela napas panjang, sejujurnya ia tak mengenal pria di hadapannya itu. Pria muda dengan postur tinggi, membawa ransel hitam, tampak kelelahan. Kalau begitu, tunggu di luar saja gak apa-apa. Biar saya telepon Bibi Suci. Dina berkata pelan. Baik, tapi apakah boleh saya minta minum? Saya haus sekali. Pria itu meminta. Dina hanya mengangguk pelan meskipun hatinya penuh keraguan. Ia menatap pria itu dengan curiga, takut jika dia hanya memanfaatkan keadaan dan berniat buruk. Dina menutup pintu dan menguncinya, lalu pergi ke dapur untuk mengambilkan minuman. Ia juga dengan hati-hati mendekatkan beberapa alat yang bisa melindunginya. Merasa was-was dengan kehadiran pria yang tak dikenal itu. Tak lama setelah itu, Dina kembali dengan membawa segelas air putih dan meletakkannya di meja. Saya sudah telepon Bibi Suci, katanya sebentar lagi pulang. Ujarnya. Oke mbak, terima kasih banyak. Jawab pria itu sambil segera meminum air itu dengan cepat. Terlihat sekali betapa kehausannya. Saya masuk dulu, ucap Dina pelan sebelum berlalu. Di dalam hatinya rasa penasaran semakin membuncah. Siapa sebenarnya pria ini? Dan kenapa Bibi Suci tampak begitu mengenalnya? Sejak pagi cuaca mendung, tebal dan dingin. Membuat Dina merasa lebih tertekan. Ia mengambil laptopnya dan mulai menulis surat pengunduran diri. Setelah surat itu selesai, ia berniat untuk pergi jauh dari kota ini. Tidak karena cemburu pada kisah cinta yang kandas, tapi karena ia merasa di sini tak ada lagi yang menginginkan dirinya hidup. Hujan mulai turun perlahan seiring dengan Dina yang terus menulis suratnya, merencanakan untuk pergi dengan sisa tabungannya. Saat ia berdiri untuk mengemas pakaian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Dina segera berdiri dan mengintip melalui jendela. Siapa ya? Ucap Bibi Suci sambil mendekati pria di depan rumah. Merasa heran karena ia tak mengenal pria itu. Saya Rangga, jawab pria itu dengan tenang. Bibi Suci mengernyitkan dahi, wajahnya tampak ragu. Ia menatap pria itu dengan seksama. Perlahan, ingatannya kembali pada masa lalu dan ia mulai mengenali sesuatu yang familiar. Mata, hidung, dan bibir pria itu seperti mengingatkannya pada seseorang dari 20 tahun yang lalu. Rangga, anakku. Suara Bibi Suci bergetar dan tangannya gemetar ketika ia menyentuh wajah pria itu. Iya bu, ini Rangga, jawab pria itu dengan suara yang penuh emosi. Tak bisa menahan air mata, mereka kemudian saling berpelukan dan Rangga jatuh bersujud di kaki Bibi Suci. Dina yang sejak tadi mengintip dari balik jendela hanya bisa tercengang melihat kejadian dramatis itu. Siapa pria ini? Kenapa Bibi Suci memanggilnya dengan sebutan anak? Setelah momen yang penuh emosi itu, mereka masuk ke dalam rumah. Sementara hujan semakin deras di luar, Dina sibuk di dapur menyiapkan makan siang. Kenapa ibu meninggalkanku selama puluhan tahun? Aku mencari kemana-mana, menggunakan berbagai cara sampai akhirnya menemukan alamat ini. Ucap Rangga dengan suara berat menahan tangis. Ibu minta maaf nak, bukan maksud ibu pergi begitu saja. Jawab Bibi Suci, suaranya dipenuhi penyesalan. Bibi Suci tak bisa lagi menahan tangisnya. Sementara Dina terus mendengarkan percakapan itu dengan seksama. Setelah selesai memasak, Dina menyajikan makan siang dan mereka makan dalam diam. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Saat sore menjelang, Ayunda pulang dari tempat kerjanya dan langsung merasa ada yang aneh dengan kedatangan seorang pria asing di rumahnya. Dia, Mas Muci, ucap Bibi Suci dengan mata yang masih berkaca-kaca. Mendengar itu, Ayunda terkejut. Masku, maksudnya apa bu? Tanya Ayunda bingung dan terkejut. Ceritanya panjang, nanti ibu ceritakan. Jawab Bibi Suci dengan tenang. Saya di sini akan menginap beberapa hari, boleh kan? Tanya Rangga dengan sopan. Tentu saja boleh nak, jawab Bibi Suci meskipun Ayunda masih sangat bingung. Dina pun hanya diam, tidak banyak bicara. Rangga tampaknya lebih pendiam dibandingkan Ayunda yang sangat cerewet. Ayunda merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia memilih untuk tidak membicarakannya dulu. Malam itu saat Bibi Suci sudah tertidur, Ayunda mendekati Rangga yang sedang duduk sendiri di kursi. Kita ini satu bapak, tanya Ayunda langsung. Sepertinya begitu, jawab Rangga singkat. Bapak kita kaya enggak? Aku butuh banyak uang, Ayunda berkata dengan nada serius. Rangga mengingatkan dahi. Aku butuh banyak uang buat saudaraku, saudara kamu juga. Siapa? Rangga merasa bingung. Wanita tadi, Dina namanya, jawab Ayunda tanpa ragu. Memangnya dia kenapa? Tanya Rangga semakin penasaran. Panjang ceritanya, tapi aku harus membantunya. Jawab Ayunda, suaranya penuh tekad.
Dia berbicara seolah sudah terbiasa dengan segala macam masalah. Rangga terkejut mendengar betapa seriusnya Ayunda. Panjanglah ceritanya, pokoknya aku harus membantunya supaya dia nggak mengakhiri hidupnya. Lanjut Ayunda dengan tegas. Masalahnya sebesar itu? Tanya Rangga masih tidak sepenuhnya mengerti. Ayunda mengangguk dengan serius. Kamu membantu aku dan saudaramu itu? Tanyanya menatap Rangga dengan sedikit keraguan. Sepanjang Dina tinggal di rumah Bibi Suci, orang tuanya tidak pernah datang. Padahal hanya terhalang satu rumah saja. Mereka seolah tidak peduli, Dina semakin yakin kalau dia bukan anak mereka. Masih sama seperti kemarin, pagi ini mendung karena memang sudah memasuki musim penghujan. Dina keluar dari kamarnya sambil membawa sebuah tas ransel. Mau kemana? Tanya Ayunda menghampiri. Aku mau pergi, Ci. Pergi kemana? Tanya Ayunda. Aku mau pergi ke tempat baru, suasana baru dan memulai kehidupan baru. Kamu gak boleh pergi sekarang, ucap Ayunda. Terus kapan? Nunggu aku mati di sini. Tempat ini seperti neraka. Aku gak sanggup, balas Dina. Tapi kamu jangan pergi sekarang. Kamu harus bayar dulu atas apa yang sudah mereka lakukan. Gak bisa pergi begitu saja. Aku harus ngapain sih, Ji? Aku gak ada tenaga buat balas dendam. Kalau kamu yang punya dendam sama mereka, lakukan saja sendiri. Sumpah aku capek. Sama sekali gak ada tenaga. Aku bisa mati lama-kelamaan di sini. Aku masih butuh hidup, jawab Dina. Dia benar-benar pasrah pada kehidupannya. Dia tak ingin peduli lagi dengan mereka. Bahkan mungkin bila mereka benar-benar pergi dari dunia ini. Tapi kamu jangan pergi sekarang, jawab Ayunda. Kamu punya dendam apa sih sama Tuti? Mau memperlakukanku untuk membalas dendam? Bukan seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku tahu sejak kecil kamu selalu mendapatkan sikap tidak adil dari mereka. Aku hanya gak mau kamu kalah begitu saja. Setidaknya mereka harus belajar dari apa yang sudah mereka lakukan. Dina terduduk lemas di sofa. Ia menunduk dan akhirnya tangis itu pecah. Ayunda kemudian duduk di sampingnya dan memeluk Dina. Sementara Rangga hanya memperhatikan saja. Sakit banget hatiku, Ji. Saking sakitnya aku masih rasa, ucap Dina sambil terisak. Aku paham, Din. Aku janji akan menemani dan bantuin kamu, balas Ayunda. Beberapa saat memperhatikan dua wanita di hadapannya yang penuh emosi, akhirnya Rangga mendekat. Ada yang bisa aku lakukan buat bantu kalian? Tanya Rangga. Coba ceritakan duduk permasalahannya, barangkali aku bisa membantu, ucap Rangga. Aku tidak bercerita pada orang asing, jawab Dina sambil membuang muka. Aku bukan orang asing, aku kakaknya Ayunda. Mereka bertiga diam sesaat, tangis Dina kembali pecah. Hatinya sakit, bila dia sebuah kaca mungkin sudah hancur bukan hanya berkeping-keping, tapi menjadi serbuk. Pernikahan Tuti dan Putra semakin dekat sekitar 2 minggu lagi. Setelah kejadian tempo hari, untuk pertama kalinya Dina masuk lagi ke rumahnya karena ia harus mengambil sebuah barang. Rumahnya nampak kosong. Orang tuanya tidak ada, sepertinya Tuti pun tidak di rumah. Ini cukup melegakan. Tapi langkahnya terhenti saat ia hendak menuju kamar. Dina menempelkan kupingnya pada pintu, perlahan ia memastikan sampai akhirnya pintu kamar dibuka. Dua manusia sedang bertelanjang bergumul dalam ranjang. Kalian berdua gila ya, ucap Dina dengan suara tertahan. Ia tidak sedang cemburu, tapi marah luar biasa. Kurang ajar kamu sembarangan masuk kamar orang, teriak Tuti sambil menggapai selimut untuk menutupi tubuhnya. Oh, ini kualitas wanita yang selalu dipuji pintar dan mahal. Ternyata cuma sampah, jawab Dina tenang. Jaga mulutmu, Tuti mulai tersulut. Sudah dipakai sama berapa orang kamu? Sampai penasaran sama pacar adiknya, lanjut Dina. Tapi tunggu, kalian memang cocok sih. Yang satu sampah, yang satu bangkai. Dua-duanya menjijikan. Tuti beranjak dan masih tertutup selimut. Ia mendekat pada adiknya dengan penuh marah. Tanpa banyak bicara, Tuti meludah di wajah Dina, membuat Dina tidak terima. Kali ini adiknya itu tidak diam, dilayangkan sebuah pukulan di wajah Tuti, membuat kakaknya itu tersungkur. Jangan macam-macam lagi padaku. Lihat saja setelah ini jangan harap kalian akan bahagia. Aku tidak akan menunggu Tuhan memberikan karma pada kalian, tapi aku sendiri yang akan memberikannya. Dasar kalian iblis. Dina mengeluarkan amarahnya, ia tak tahan lagi melihat mereka berdua. Dina terdiam sejenak setelah amarahnya tumpah. Napasnya terengah-engah. Sekarang lebih dari sebelumnya. Ia merasa bahwa kebenciannya terhadap keluarganya sudah tak bisa lagi terendam. Tuti dan orang tuanya tak layak mendapatkan belas kasihan. Dan Dina sudah siap untuk melancarkan aksinya. Ayunda dan Rangga yang sejak awal mendukung sudah tahu apa yang Dina rasakan. Dan mereka pun siap membantu meskipun langkah yang akan mereka ambil penuh resiko. Jangan biarkan mereka menang, Din, ucap Ayunda menggenggam tangan Dina yang masih gemetar. Kamu berhak mendapatkan keadilan. Rangga yang sejak awal ikut mendengarkan menatap Dina dengan penuh tekad. Aku ada di sini, Dina. Kita lakukan ini bersama.
Dinar menatap mereka, ada kecemasan yang mengintai di dalam matanya. Tetapi ada juga kebulatan tekad yang semakin menguat. Kita harus mulai sekarang. Mereka harus tahu betapa besar rasa sakit yang telah mereka timbulkan pada kita. Malam itu setelah semua orang tertidur, Dina, Ayunda, dan Rangga mulai merencanakan langkah pertama. Dina memutuskan untuk menargetkan harta warisan yang seharusnya menjadi haknya. Tuti dan orang tuanya sudah lama menikmati kekayaan tanpa memperhatikan penderitaan Dina. Sekarang mereka harus membayar. Terus ambil alih berapa aset keluarga mereka. Ujar Dina dengan suara yang lebih tegas. Kita bisa memulai dari properti yang sudah lama menjadi milik mereka. Tanpa mereka sadari, kita bisa mengambil sebagian dari itu. Ayunda yang sama ini selalu berada di samping Dina mengangguk setuju. Aku bisa mengakses beberapa dokumen dan informasi dari kantor. Aku tahu siapa yang bisa membantu kita dengan legalitasnya. Rangga menambahkan, aku juga bisa menyebarkan sedikit kebohongan tentang reputasi keluarga mereka. Biar dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Rencana mereka sederhana tapi jahat, menggunakan informasi yang mereka dapatkan untuk menggoyahkan posisi Tuti dan orang tuanya. Ayunda akan menyusup ke dalam jaringan keuangan keluarga. Rangga akan merusak citra mereka di dunia maya, sementara Dina akan menyusup ke dalam pertemuan keluarga untuk memastikan agar semua jalannya sesuai dengan rencananya. Keesokan harinya mereka mulai bergerak. Ayunda menghubungi seorang teman yang bekerja di kantor pajak dan berhasil mendapatkan akses ke beberapa data penting yang bisa digunakan untuk mengalahkan keluarga Tuti. Rangga mulai mengedarkan gosip tentang hubungan gelap keluarga itu, menambahkan bumbu agar lebih meyakinkan. Dina yang tidak bisa terlalu banyak bergerak tanpa mencurigakan Tuti, mulai membangun hubungan dengan orang-orang yang bisa membantunya dalam pertemuan keluarga. Setiap langkahnya penuh perhitungan dan dia tidak akan berhenti sampai Tuti dan keluarganya jatuh. Seminggu kemudian langkah pertama mulai membuahkan hasil. Informasi yang Ayunda dapatkan mengenai aset keluarga mulai tersebar, membuat Tuti dan orang tuanya terkejut. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Kenapa ada yang tahu tentang aset kita? Siapa yang membocorkan ini? Tuti menggeram terlihat panik setelah membaca laporan yang dia terima. Ini bisa membuat kita kehilangan segalanya. Dina yang mendengar percakapan itu merasa puas. Rencananya berjalan sesuai dengan harapan. Dia mengatur langkah-langkah selanjutnya dengan hati-hati. Karena ia tahu bahwa meskipun mereka sudah berhasil membuat Tuti dan keluarganya terpojok, perjuangannya belum selesai. Ayunda, Rangga, kita harus lebih cepat. Mereka mulai curiga, ujar Dina dengan penuh tekad. Sekarang saatnya menekan mereka lebih keras. Sementara itu Rangga semakin gencar menyebarkan gosip yang ia buat, membuat nama baik keluarga Tuti semakin tercoreng di kalangan masyarakat. Ayunda dengan bantuan teman-temannya terus menggali lebih dalam tentang harta warisan yang seharusnya menjadi hak Dina. Kini mereka hanya tinggal menunggu waktu sampai semuanya runtuh. Dina merasa lebih kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Amarah yang semula membuatnya terpuruk, kini berubah menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk maju. Dia tahu perjuangannya untuk mendapatkan keadilan baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Hari pernikahan Tuti dan Putra semakin dekat, namun ketegangan di keluarga Tuti sudah mulai terasa. Berbagai peristiwa yang mengganggu selama beberapa minggu terakhir membuat suasana semakin buruk. Di balik semua itu, Dina dengan bantuan Ayunda dan Rangga telah merancang sebuah rencana untuk memastikan bahwa pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Tuti yang semula sangat percaya diri dengan pernikahannya, kini mulai merasakan kekhawatiran yang mendalam. Setiap kali ia mencoba mempersiapkan segala sesuatunya, ia selalu terganggu oleh berita-berita aneh yang beredar tentang keluarganya. Dari aset yang bocor hingga gosip buruk yang beredar, semuanya semakin membuatnya terpojok. Namun yang paling membuatnya terkejut adalah pesan yang ia terima pada pagi hari pernikahannya. Ini adalah bukti nyata bahwa keluarga kalian sedang dipermalukan di hadapan publik. Bunyi pesan anonim itu, disertai dengan foto-foto yang menunjukkan kegiatan ilegal yang pernah dilakukan oleh orang tuanya beberapa tahun lalu. Tuti yang panik langsung mencari tahu siapa yang mengirim pesan itu. Tetapi semuanya menunjukkan bahwa pesan itu berasal dari sumber yang tidak bisa dilacak. Bahkan, lebih mengkhawatirkan, foto-foto itu tersebar di media sosial, membuat keluarga mereka menjadi bahan omongan orang banyak. Seluruh acara pernikahan yang telah disiapkan dengan mewah, kini terancam runtuh dalam hitungan detik. Putra yang dari awal tidak tahu apa yang terjadi mulai merasa cemas dan bingung. Ia mendekati Tuti yang sedang duduk di ruang tamu, tampak frustasi dan bingung. Ada apa Tuti? Kenapa kamu terlihat begitu cemas? Kenapa kita tidak melanjutkan persiapan? Semua orang sudah datang, semuanya sudah siap untuk pernikahan ini. Tanya Putra cemas namun tetap berusaha tenang. Tuti hanya bisa menatapnya dengan mata penuh ketidakpercayaan. Air matanya mulai mengalir. Kita nggak bisa nikah Putra. Semua ini sudah berantakan. Keluargaku, semua yang kita rencanakan hancur. Aku nggak bisa melanjutkan ini. Putra terkejut. Kenapa? Apa yang terjadi Tuti?
Tuti menghela napas panjang mencoba menenangkan dirinya meski rasanya begitu berat. Aku gak tahu siapa yang melakukan ini, tapi ada sesuatu yang buruk tentang keluargaku yang keluar ke publik. Semua orang tahu dan mereka semua bicara tentang itu. Aku gak bisa melanjutkan hubungan ini denganmu. Ini gak adil untukmu. Putra bingung dan mulai merasa tertekan. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuti yang begitu terpuruk dan merasa dihianati oleh orang-orang terdekatnya hanya bisa menangis, merasa tak berdaya. Sementara itu di luar ruangan, Dina, Ayunda, dan Rangga yang mendengar semua percakapan itu merasa puas. Rencana mereka berhasil. Apa kita harus ikut campur? Tanya Ayunda, mengamati situasi dari luar ruangan. Tuti sudah terpojok, dia nggak akan bisa menikah sekarang. Dina hanya tersenyum tipis. Kita biarkan dia menyelesaikan kekacauan ini sendiri. Ini adalah cara kita membalas semuanya. Kalau dia memang bisa bertahan, itu urusannya. Tapi kalau tidak, itu adalah akibat dari apa yang sudah dia lakukan. Rangga mengangguk melihat Tuti yang sedang terduduk di lantai dengan wajah penuh air mata. Mereka harus belajar dari kesalahan mereka. Dan kita cuma memberikan sedikit dorongan agar semuanya lebih cepat berakhir. Tuti yang merasa dihancurkan oleh berita buruk yang menyebar cepat akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Meskipun ia masih merasa sangat terluka. Ia tahu bahwa situasi ini sudah di luar kendalinya. Semua orang yang datang untuk merayakan hari istimewa itu kini merasa kecewa. Dan banyak yang mulai membicarakan ketidakharmonisan yang terjadi di dalam keluarga Tuti. Di tengah kekacauan itu, Putra mendekati Tuti dan mencoba meyakinkannya. Aku tidak tahu siapa yang telah menghancurkan semua ini. Tapi kita bisa mencari cara untuk melewatinya bersama. Kamu tidak sendirian. Namun Tuti dengan hati yang hancur hanya bisa berkata dengan suara rendah. Aku harus pergi, Putra. Aku tidak bisa lanjutkan ini. Aku bahkan gak tahu siapa aku lagi. Pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi Tuti dan Putra berubah menjadi kehancuran yang tak terhindarkan. Tuti meninggalkan rumah dengan perasaan yang sangat berat dan Putra hanya bisa terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Dina yang menyaksikan semuanya dari jauh merasa lega, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan rasa sakit dan dendam. Melihat Tuti gagal dalam pernikahannya, memberinya kepuasan tersendiri. Ia sudah mulai membayar harga dari semua kebohongan yang telah dilakukan oleh keluarganya. Setelah kegagalan pernikahan Tuti dan kekacauan yang terjadi, kehidupan keluarga Dina berubah drastis. Tanpa pekerjaan yang jelas dan dengan rumor buruk yang terus menghantui mereka, keluarga Dina mulai melarat. Hutang menumpuk dan mereka tidak bisa lagi mempertahankan gaya hidup yang pernah mereka nikmati. Ketika dulu mereka berada di puncak kejayaan, kini mereka terpuruk dalam kemiskinan yang tak terhindarkan. Orang-orang yang mulai menjauhi mereka dan tak ada yang mau memberikan bantuan. Semua yang mereka miliki, termasuk rumah besar mereka, mulai dijual satu persatu untuk menutupi kerugian yang semakin dalam. Tuti yang sebelumnya merasa sangat yakin akan masa depannya bersama Putra, kini terhantam kenyataan pahit. Ia mendapati dirinya hamil, namun Putra yang sebelumnya berjanji untuk menikahinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Janji-janji manis yang dulu terdengar sangat indah, kini hanya menjadi kenangan pahit. Tuti merasa hancur, ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dalam keputusasaan,nya ia tetap memilih untuk melanjutkan kehamilannya meskipun tanpa dukungan dari siapapun. Di sisi lain, Dina, Ayunda, dan Rangga memutuskan untuk pergi jauh dari semua masalah yang ada di kota itu. Mereka berpindah ke kota yang jauh lebih tenang, yaitu kota Rangga berasal. Di sana mereka mulai hidup baru, jauh dari semua kenangan buruk. Mereka bekerja dengan tekun dan mandiri, membangun kehidupan yang lebih baik dari awal. Meskipun hidup mereka tidak lagi seindah dulu, mereka merasa lebih bahagia karena bisa saling mendukung satu sama lain. Dina mulai merasakan kedamaian di hati, jauh dari kehidupan kelam yang sebelumnya. Namun meskipun mereka hidup jauh dari kota asal, ada satu hal yang tak bisa Dina lupakan, keluarganya. Ia sering bertanya-tanya tentang keadaan orang tuanya, namun satu-satunya orang yang selalu mendukungnya adalah Bude Laras. Sejak awal, Bude Laras berjanji tidak akan mengungkapkan keberadaan Dina kepada orang tuanya. Tak peduli betapa keras usaha mereka untuk menemukannya, Bude Laras tetap setia dengan janjinya. Suatu hari ketika Ayunda dan Rangga bertanya tentang keluarga Dina, Bude Laras dengan tenang menjawab, Dina tidak perlu terjebak lagi dalam dunia itu. Waktunya belum datang dan tidak akan datang jika Dina masih harus berada di sana. Dina menatap Bude Laras dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun hatinya tak bisa sepenuhnya bebas dari pertanyaan yang tak terjawab. Terima kasih Bude, saya tahu ini bukan jalan mudah bagi kita semua. Bude Laras tersenyum. Kadang hidup kita harus memilih jalan yang lebih sulit untuk menemukan kedamaian. Tapi kamu tidak sendirian, Dina. Bude Laras tetap berpegang pada janjinya dan itu memberikan kekuatan baru bagi Dina.
Meskipun ia belum bisa mengungkapkan segalanya, dan meskipun ia masih terkadang merindukan keluarganya, Dina tahu bahwa ia kini lebih kuat. Ia tak lagi mencari jawaban di tempat yang salah. Kini ia lebih memilih untuk fokus pada kehidupan baru yang ia bangun dengan Ayunda dan Rangga. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan, penuh kasih sayang dan saling mendukung. Tamat. Pesan moral, kekuatan untuk memilih dan berani berubah. Dina dan keluarganya dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Namun mereka berani untuk mengubah jalan hidup mereka. Keberanian untuk pergi dari kehidupan yang buruk dan memulai lagi dari awal sangat penting untuk menemukan kedamaian. Meskipun Dina kehilangan keluarganya dalam arti tertentu, ia menemukan keluarga baru dalam bentuk Ayunda, Rangga, dan Bude Laras. Dukungan keluarga yang saling mencintai dan mendukung adalah hal yang tak ternilai.